Sebuah kisah, ada seorang wanita yang lagi di samping sebuah jalan. Dia tidak tahu kalau bencana itu terjadi, yaitu bernama Yuri. Dan wanita itu ternyata lagi hamil besar. Dia melindungi bayinya, dia melindungi perutnya saat itu karena mobil melaju terus di depannya. Dan akhirnya dia terjatuh. Dia minta tolong kepada orang sekitarnya. Dia minta tolong karena dia sedang lagi hamil. Dan akhirnya dibawalah dia ke rumah sakit terdekat. Dia mendapatkan perawatan di rumah sakit itu. Dan sekiranya dia tertabrak ataupun terserempet pada waktu itu. Tapi saat itu dia melahirkan anaknya dan anaknya selamat. Tapi anak itu terus didatangi dan selalu didatangi oleh ibunya Yuri. Anak itu semakin besar dan semakin besar. Dia waktu di sekolah, dia waktu di rumah dan dimanapun, Yuri selalu untuk mendatangi anaknya itu. Dia pada saat itu didatangi keluarganya, dia memohon di tempat ibadah. Dia serasa sangat senang sekali karena orang tua pun dia mau mendatangi dan mendoakan Yuri saat itu. Yuri begitu sedih karena tidak bisa untuk menimang dan memelihara anaknya. Seakan-akan dia merasa masih hidup, dia masih bisa untuk melihat dan dia bisa untuk menemani anaknya. Tetapi apa dikata bahwa Yuri itu sebenarnya telah meninggal. Hanyalah sebuah arwah, hanya sebuah roh yang bergentayangan yang selalu menemani anak kecil itu, yaitu anaknya Yuri. Saat anak itu bermain, dia mencolokkan listrik Sewun. Sewun adalah anak dari Yuri itu. Sewun adalah bocah kecil yang selalu ditemani oleh ibunya. Saat itu mau ada bahaya, dan Yuri menyelamatkan Sewun pada saat itu. Pada saat di sekolah pun dia selalu didatangi dan dia selalu seakan-akan ingin bersama dengan Sewun, anaknya Yuri. Dia merasa tidak mau kehilangan anaknya itu. Dia selalu dan selalu mendatangi anak itu. Yuri sangat senang sekali bisa bertemu dengan Sewun. Tapi ada seorang dukun, dia selalu menghalang-halangi dan dia selalu melarang Yuri untuk bertemu dengan Sewun karena itu adalah sangat mengganggu kegiatan, mengganggu pelajaran dan mengganggu kesehariannya Sewun. Dukun itu berkata kepada Sewun bahwa itu adalah ibunya. Walaupun dia itu adalah ibu, tapi dia sudah meninggal. Yuri tidak terima dan dia selalu untuk ingin bertemu dengan anaknya sendiri karena dia sangat sayang dengan Sewun. Tetapi dukun itu selalu menghalangi Yuri untuk bertemu dengan Sewun. Saat itu Sewun pada saat di rumah, dia merasa sangat gelisah dan sangat sedih sekali bahwa ibunya yang selalu menemani dan selalu untuk bersamanya, dia dilarang oleh dukun itu. Tapi ibunya tidak tinggal diam, dia selalu untuk ingin bertemu dan dia berusaha untuk bertemu dengan anaknya Sewun itu. Dia memohon kepada dukun itu bahwa tolong berikanlah kesempatan kepada aku. Walaupun aku sudah tiada, aku bisa berinteraksi dan bertemu. Sewun saat itu diganggu dengan roh anak kecil, anak laki-laki. Dia masuk ke dalam sebuah kulkas. Akhirnya di kulkas itu dia kedinginan dan ibunya akhirnya membantu dan dia menolongnya. Pada saat itu Yuri, dia sangat kaget sekali dan dia sangat sedih sekali bagaimana cara menolong
Sewun yang ada di dalam kulkas itu, dia berteriak-teriak dan menangis. Dia mohon kepada guru, dia mohon kepada orang di sekitarnya, tolong anak saya, tolong anak saya. Tetapi tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa mendengar. Tapi saat itu ada seorang guru yang melihat dia dalam kulkas dan akhirnya dia tertolong saat itu. Yuri sangat berterima kasih sekali, dia sangat senang sekali. Akhirnya dia bisa terselamatkan Sewun di dalam kulkas itu. Dan saat itu pula Yuri begitu melihat Sewun bermain-main, dia bersama teman-temannya, dia sangat senang sekali. Tapi kesenangan itu akhirnya berubah saat dia diganggu oleh roh anak kecil itu. Sewun memohon seakan-akan dia memberontak, dia tidak terima akan takdir Tuhan. Kenapa dia seperti ini, mempunyai nasib dan takdir seperti ini? Dia menangis di tengah jalan. Dia meminta dan merontak kepada Tuhan. Kenapa dia punya nasib dan seperti ini? Akhirnya terjadi hujan yang sangat lebat, hujan yang begitu deras membasah di tengah jalan itu. Dan Yuri terbasahi dan dia merasa ada keajaiban saat hujan itu. Yuri seakan-akan dia hidup kembali. Dia berinteraksi dan berkomunikasi terhadap manusia ataupun seorang wanita saat itu. Dia merasa sangat senang sekali karena dia seakan-akan bisa hidup kembali. Tetapi saat itu ada kesempatan, saat itu ada waktu yang harus diterima oleh Yuri, bahwa tidak lama si dukun itu mengatakan bahwa kehidupan Yuri yang sebenarnya dia itu telah mati dan meninggal dunia. Tapi saat itu dia diberikan kesempatan, hanya beberapa bulan saja dia hidup seperti manusia lagi. Tetapi Yuri pun juga sangat senang sekali karena dia bisa melihat anaknya, dia bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan kesimpulan film ini bahwa kita harus bersyukur dan berterima kasih bahwa kehidupan masih ada dalam diri kita semuanya.